Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Saputra dengan nomor induk mahasiswa 20086150. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Negeri Padang. Pada video ini saya akan menyanggupi ujian tengah semester yang diberikan pada mata kuliah senam. Menjawab pertanyaan dari soal-soal yang telah diberikan pada ujian tengah semester. Pertanyaan pertama yaitu adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan senam. Senam merupakan salah satu cabang olahraga yang cukup populer baik di dunia internasional maupun di Indonesia sendiri. Olahraga senam ini merupakan olahraga olah tubuh yang memfokuskan kepada kelincahan, kekuatan, kelentukan, gerak fisik yang sesuai dan teratur. Lalu pertanyaan kedua yaitu mengenai sarana dan prasarana yang ada di dalam senam. Terkhusus di dalam senam artistik sendiri terdapat beberapa alat dan sarana prasarana yang digunakan. Yaitu pertama adalah lantai atau matras, yang kedua adalah meja lompat, palang bertingkat, palang sejajar, palang tunggal, kuda pelana, gelang-gelang, serta balok keseimbangan. Lalu pertanyaan ketiga yaitu mengenai alat yang digunakan untuk pertandingan putra ataupun putri. Terkhusus kepada putra terdapat 6 alat yang digunakan untuk penilaian dari senam, yaitu ada lantai atau matras, meja lompat, palang tunggal, palang sejajar, gelang-gelang, serta kuda pelana. Namun untuk kategori putri hanya terdapat 4 alat yang digunakan, yaitu seperti lantai atau matras, yang kedua meja lompat, palang bertingkat, serta balok keseimbangan. Lalu pertanyaan keempat yaitu adalah kondisi fisik umum yang dibutuhkan oleh seorang pesenam. Kondisi fisik umum ini itu seperti dari kekuatan otot dalam melaksanakan atau menjalankan gerak yang telah ditentukan dalam senam. Lalu kelincahan, daya tahan, keseimbangan, kelentukan, kecepatan, dan sebagainya. Lalu pertanyaan kelima itu mengenai kondisi fisik khusus yang dibutuhkan oleh seorang pesenam. Di dalam berbagai cabang tentu berbeda pula kondisi fisik khusus yang dibutuhkan seorang atlet. Terkhusus di dalam bidang senam, itu kondisi fisik yang paling penting itu adalah daya ledak, yaitu daya ledak otot, baik itu daya ledak otot tungkai maupun daya ledak otot lengan. Lalu pertanyaan ke-6 itu adalah bagaimana latihan dasar untuk gerakan rolling ke depan bulat, rolling ke depan V, dan rolling ke depan sudut. Latihan dasar yang tentu yang bisa digunakan itu adalah latihan yang berulang secara terus-menerus, yang dilakukan dengan dasar gerakan yang benar dan sesuai dengan ketentuan. Tahap-tahap yang bisa dilakukan, tahap-tahap yang benar itu, pertama, kondisikan tubuh dalam keadaan rileks, dalam keadaan boleh jongkok ataupun berdiri. Namun ketika kondisi atau belum terbiasa, disarankan untuk dalam keadaan jongkok. Lalu kedua tangan diletakkan di depan, di atas matras, dan angkat kaki pinggul ke arah atas sehingga nanti kaki bisa mendorong tubuh ke arah depan. Ketika kaki dan tangan yang digunakan sebagai tumpuan mendorong ke arah depan, pastikan pengenaan bagian tubuh ke matras itu adalah bagian tengkuk, punggung, serta pundak agar tidak terjadi cedera. Lalu dagu diusahakan ditarik ke dalam agar gerakan yang dilakukan itu tidak terputus atau berhasil secara sempurna. Pada dasarnya gerakan rolling ke depan, V, dan sudut ini adalah sama. Namun ketika melakukan rolling bulat, kaki ditarik ke arah dada sehingga membentuk seperti roda yang bulat. Ketika melakukan gerakan rolling ke depan V, kaki yang ketika kita rolling, kaki itu dibuka seperti huruf V. Dan ketika melakukan rolling ke depan sudut,
kaki ketika kita rolling itu diluruskan, sehingga nantinya yang menjadi perbedaan itu adalah posisi kaki ketika melakukan rolling. Namun pada dasarnya pengenaan dan pelaksanaan gerakan itu sebenarnya sama. Lalu yang ketujuh itu pelaksanaan gerakan rolling ke depan, bulat, dan sudut. Fase pelaksanaan itu dibagi menjadi 3, yaitu fase awalan, fase tengah, dan fase akhir. Fase awalan ini itu posisi tubuh kita itu boleh berdiri atau jongkok, lalu letakkan tangan di atas matras dengan mencondongkan badan dengan titik tumpuan itu di tangan, serta angkat pinggul serta kaki ke arah atas. Lalu yang kedua itu adalah fase pertengahan atau fase pelaksanaan. Fase pertengahan ini itu usahakan badan itu di pengenaan ketika rolling itu adalah tengkuk, pundak, serta punggung, dan dagu ditarik ke arah dalam. Ketika melakukan rolling bulat, kakinya ditarik ke arah dada. Ketika V, kakinya dibentuk seperti V, dan ketika sudut diluruskan. Lalu fase akhir itu adalah fase pendaratan. Ketika fase pendaratan, usahakan yang pertama kali menyentuh bagian matras itu adalah pinggul, disusul dengan kaki, dan diusahakan berdiri seperti posisi awal. Lalu yang kedelapan itu adalah kesalahan yang sering terjadi pada gerakan rolling ke depan, bulat maupun V. Pada dasarnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan ini sebetulnya hampir sama, yaitu seperti tumpuan pengenaan badan ketika rolling itu tidak pada tengkuk, punggung, serta pundak. Lalu dorongan tangan serta dorongan kaki tidak terlalu kuat sehingga terjadi yang namanya oleng ketika melakukan gerakan rolling ke depan, V, maupun sudut ini. Lalu cara mengatasinya yaitu tentu dengan latihan yang rutin, pengulangan yang baik, serta melatih kebiasaan, atau bisa dibantu dengan teman atau pendamping, sehingga gerakan yang kita lakukan jika ada salah, tentu pengkoreksiannya akan jauh lebih terlihat karena yang melaksanakan dan yang mengkoreksi itu orangnya berbeda. Lalu kesalahan yang sering terjadi pada gerakan rolling ke belakang. Pada dasarnya kesalahan-kesalahan ini sama saja, namun yang menjadi pembeda itu adalah posisi awal. Terkadang ketika melakukan gerakan rolling ke belakang ini, posisi awal tumpuan tangan itu terlalu jauh ke belakang sehingga menyulitkan tubuh atau kaki ketika akan membalikkan badan ketika roll ke belakang. Tentu cara memperbaikinya ya sama seperti yang awal tadi, adalah dengan latihan yang tekun serta pengulangan kebiasaan dengan gerakan yang benar. Lalu yang ke-10 itu jelaskan apa yang dimaksud dengan gerakan keseimbangan dan cara melakukan kapal terbang, kayang, serta sikap lilin. Untuk kesetimbangan, pengertian dari kesetimbangan atau keseimbangan adalah sebuah sikap untuk mempertahankan kesetimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi, atau menurut beberapa ahli, kesetimbangan itu atau keseimbangan itu adalah kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi ketika melakukan sebuah gerakan, terutama gerakan fisik. Lalu cara melakukan kapal terbang. Sikap kapal terbang ini bisa dilakukan dengan pertama berdiri tegak dengan kedua kaki serta tangan ditaruh di samping badan atau di samping paha. Lalu rentangkan kedua tangan dan angkat salah satu kaki
ke arah atas sehingga badan sejajar dengan lantai atau matras. Tahan beberapa detik dan turunkan kaki secara perlahan. Lalu yang kedua adalah kayang. Cara melakukan kayang yaitu berdiri tegak dengan kedua kaki serta tangan berada di pinggul. Lalu tekuk lutut ke arah depan serta badan condong ke belakang dengan kedua tangan menggapai lantai atau matras sehingga nantinya tangan sebagai tumpuan dan bentuk badan bengkok seperti busur. Lalu mengenai sikap lilin. Sikap lilin bisa dilakukan dengan cara terlentang di atas matras atau lantai dengan kedua tangan di samping badan. Lalu angkat pinggul. Lalu topang dengan kedua tangan di pinggang dan siku di menyentuh lantai. Lalu angkat kaki ke arah atas sehingga tegak dan usahakan pinggul juga lurus dan tahan beberapa detik. Lalu turunkan kaki secara perlahan kembali ke posisi awal. Sekianlah jawaban saya atas soal yang telah diberikan pada ujian tengah semester di mata kuliah senam. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.